Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtilanih wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in bagian ila ridwani ila yaumina hadha wa ba'dih. Qala Allah Ta'ala fi Qur'ani a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haditsin ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih dapat bertatap muka, dapat bermewajah bil wujuh, dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi di hari yang berbahagia ini, hari Ahad tanggal 26 Februari tahun 2023 bertepatan dengan tanggal berapa Sya'ban ini? Tanggal 7 Sya'ban. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tadi sudah tahu bahwa sudah berada di bulan Sya'ban. Artinya kita tinggal menghitung hari untuk menghadapi bulan Ramadan. Meskipun seperti itu, persiapan yang paling inti sebenarnya untuk menyambut bulan Ramadan itu adalah ilmu sebenarnya, yang nanti akan kita bahas. Tapi secara urut, secara sistematis kita akan jelaskan bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan itu seperti apa. Dan bulan ini oleh Rasulullah SAW, bulan Sya'ban itu dianggap bulan yang banyak dilalaikan oleh banyak orang. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, "Dzaka syahrun taghfulun nasu fihi anhu." Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan orang. Baina Rajab wa Ramadana, bulan tersebut bulan yang berada di antara dua bulan mulia, diapit oleh dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab, yang sudah kita tahu sendiri bahwa bulan Rajab termasuk Ashhurul Hurum, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia itu ada 4, apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian tidak tanggung-tanggung lagi, yaitu bulan Ramadan. Diapit oleh dua bulan, bulan ini diapit oleh dua bulan mulia. Ya, bulan mulia yang pertama karena memang termasuk Ashhurul Hurum, kemudian yang kedua memang Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhuri Syahrul Ramadan dalam sebuah hadis. Penghulunya bulan ataupun bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya itu adalah bulan Ramadan. Dan ini yang memang yang paling unggul, penghulunya bulan ataupun rajanya bulan.
Tapi oleh Rasulullah SAW dianggap bulan yang diapit oleh 2 bulan mulia, yaitu baina Rajab wa Ramadan, itu tahfulun nasu fihi anhu, banyak dilalaikan orang. Kenapa seperti itu? Rasulullah SAW melanjutkan, wa huwa sahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya ingin, ini kata Rasulullah SAW, saya ingin amalku diangkat. Ketika amalku diangkat, maka saya sedang mengamalkan salah satu amalan-amalan mulia, yaitu melaksanakan puasa. Artinya puasa di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Itu salah satu cara untuk mengisi, ya, bulan Sya'ban, bulan-bulan yang mulia, biar kita tidak dianggap lalai melalaikan bulan Sya'ban, yaitu diisi dengan puasa sunnah. Oke. Untuk berikutnya insya Allah kita juga di bulan ini salah satu amal soleh kita yaitu thalabul ilmi, membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Cara menyambut bulan suci Ramadan ada banyak, tapi kita ringkas ada 4 lah ya. Yang pertama adalah niat akan mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan soleh. Memplanning, merencanakan kita mau khatam berapa kali di bulan Ramadan. Kita mau merencanakan memberi makan orang yang berbuka itu berapa ribu, ataupun berapa hari, ataupun berapa anak yatim yang akan kita santuni dan lain sebagainya. Kemudian kita punya target apa lagi? Iktikaf misalnya. Kalau dulu bulan Ramadan kemarin itu iktikafnya hanya sehari ataupun 10 hari terakhir, tapi hanya mengambil malam-malamnya, malam-malam ganjil, maka kita niatkan untuk lebih baik daripada bulan-bulan yang lalu. Tidak harus 10 hari full, ya syukur 10 hari full. Bisa apa? Bisa iktikaf. Jadi kita flashback ke Ramadan yang lalu, kira-kira kita khatam berapa kali? Ya setiap orang beda-beda. Ataupun kita membaca Al-Quran berapa juz tahun lalu, bulan Ramadan yang lalu. Maka kita niatkan, kita rencanakan, di planning, nanti akan lebih baik. Itu cara menyambut bulan Ramadan pertama, yaitu apa? Niat mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amalan-amalan soleh, dengan berbagai amalan-amalan mulia, direncanakan. Apa sih bedanya orang yang niat dengan orang yang tidak niat? Ingin mengisi amalan-amalan soleh di bulan Ramadan, merencanakan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Bedanya apa sih? Ya beda. Beda sekali antara orang yang niat merencanakan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan dengan yang tidak, itu ya beda sekali. Karena Rasulullah SAW bersabda yang nanti disimpulkan oleh para ulama, jadi niat itu fungsinya banyak. Niat bertekad, ya, memplanning amalan-amalan soleh. Itu yang pertama adalah mendapatkan pahala niat itu sendiri. Kemudian seandainya nanti rencana kita
yang sudah kita rencanakan di bulan ini misalnya, itu kok ada uzur, ada halangan sakit dan lain sebagainya, atau mohon maaf sekali bisa juga umurnya tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan Ramadan, maka pahalanya itu sudah dapat. Itulah fungsinya niat. Jadi seandainya kita sakit, kita tidak bisa mengamalkan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan yang sudah kita rencanakan, ataupun kita meninggal dunia misalnya, itu pahalanya sudah dapat gitu maksudnya. Jadi niat itu gratisan, niat itu tidak bayaran. Tapi kadangnya banyak orang yang tidak mau niat. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan ya di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, beliau menyebutkan an Abi Darda, dari sahabat Abu Darda, qala, berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man ata firasahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, barang siapa yang ingin tidur, ya, mau tidur, wa huwa yanwi ayyakuma fayusalli minal lail, kemudian niat sebelum tidur apa? Niat apa? Niat nanti malam mau bangun, mau ngapain? Mau melaksanakan sholat, mungkin diantaranya mungkin sholat tahajud dan lain sebagainya. Seulangi lagi, man ata firasahu, barang siapa yang ingin tidur mendatangi apa? Dia mendatangi tempat tidurnya, kemudian berniat nanti malam mau bangun, mau melaksanakan sholat, faghalabathu ainuhu hatta yusbiha, kemudian kok tidak jadi terlaksana gara-gara memang tidurnya 14, maksudnya tidurnya 15 bukan meninggal dunia, karena di sini disebutkan hatta yusbiha, bangun subuh, gitu. Maksudnya malam nggak bangun tapi subuh bangun, ya bangun malah sudah apa? Sudah adzan lah, gitu. Sudah masuk waktu subuh. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kutiba lahu manawah. Maka ya niatnya itu sudah dicatat sebagai amal baik, sebagai amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya niat. Jadi kita di bulan Sya'ban ini, biar kita dianggap bukan sebagai orang yang melalaikan ya bulan Sya'ban, maka kita rencanakan. Ini cara menyambut bulan suci Ramadan betul-betul lagi. Ya. Karena niat nanti di bulan Ramadan mau mengisi dengan amalan-amalan soleh yang secara kualitas dan kuantitas itu agak berbeda dengan Ramadan yang lalu. Ya. Misalnya bulan Ramadan yang lalu mungkin hanya sekedar khataman-khataman, ya misalnya sudah khatam, lumayan ya, sudah khatam 30 juz sekali misalnya. Nah, kalau membahas kuantitas kan berarti masalah bilangan ya. Ya 1 juz ya 1 juz lebih lah, 1 juz setengah atau 2 juz. Bagi yang biasa 1 juz, tapi biasa 1 kali khatam. Ya, target 2 kali khatam. Ataupun secara apa? Kualitas. Yang dulunya itu membaca Al-Qur'an tanpa makna. Membaca Al-Qur'an nggak tahu artinya dan lain sebagainya. Sekarang punya target. Punya target apa? Punya target ya, memahami artinya, mentadaburinya dan lain sebagainya. Itu secara kualitas. Ya, tapi ya secara kualitas dan secara kuantitas itu kita niatkan akan meningkat. Fungsinya apa? Niat. Yang pertama adalah ya niatnya itu akan diganjar sendiri. Kemudian apa? Ya amalan yang tidak terlaksana gara-gara ada suatu hal padahal sudah direncanakan, itu kutiba lahu manawah. Jadi sudah dicatat niatnya. Ya pahala puasanya, pahala membaca Al-Qur'annya, pahala memberi makan orang yang berbuka dan lain sebagainya, itu sudah dicatat walaupun tidak terlaksana. Ini yang pertama, cara menyambut bulan suci Ramadan. Nanti ujung-ujungnya kita menyambut dengan ilmu. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar
berjumpa dengan bulan Ramadan setelah niat, ya setelah niat. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar umur kita sampai ya, di bulan Ramadan. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan perkataan Ma'la bin Al-Fadl. Ma'la bin Al-Fadl menyebutkan kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Mereka siapa? Mereka para ulama salaf, generasi terbaik Rasulullah SAW, yaitu siapa? Generasi tabi'in, generasi sahabat tabi'in dan atba tabi'in. Mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar umurnya disampaikan ke bulan Ramadan. Kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan umurnya pada bulan Ramadan sudah berapa bulan? Dan itu para ulama generasi salaf ya, sahabat tabi'in, atba tabi'in itu setiap hari, bukan hanya sejak 6 bulan. Namanya saja sejak, ya sejak itu bukan hanya satu-satunya, ya bukan hanya satu doa gitu. Luar biasa, kita itu nggak ada 1 bulan loh ini. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umurnya disampaikan di bulan Ramadan itu setiap hari, ya setiap habis sholat gitu. Kalau tidak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Di antara doa ya yang dibaca oleh para ulama ya, kita nukilkan doa yang dibaca oleh Yahya bin Katsir. Doa yang dibaca oleh Yahya bin Katsir adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya. Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma ya Allah, sallimni, selamatkanlah aku. Ada yang menyebutkan sampaikanlah aku, sampaikanlah umurku ila Ramadan, ke bulan Ramadan. Allahumma sallimni Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Dan hantarkanlah ataupun dan sampaikanlah bulan Ramadan untukku ya. Dibalik gitu ya, dibalik ya. Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li. Pertama ni, yang kedua li Ramadan. Dan hantarkanlah ataupun sampaikanlah Ramadan untukku. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala umurnya yang nyampe kepada bulan Ramadan, kemudian Ramadannya didekatkan ya kepada kita ini. Wa tasallamhu minni mutaqabbala ya, dan anugerahkanlah kami amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang sangat luar biasa ya. Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan. Terus apa? Ya, wa tasallamhu mutaqabbala. Oke. Doa ini dibaca oleh Yahya bin Katsir. Walaupun ada doa-doa yang lain ya, yaitu diantaranya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis ini sudah disepakati hadis dhaif ya. Hadis ini disepakati oleh para ulama hadis dhaif, tapi memang hadis dhaif kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu boleh diamalkan. Ya, tapi kalau tidak setuju dengan yang itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, yaitu doa yang ini, yaitu apa? Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu mutaqabbala. Itu doa yang dibaca oleh salah seorang ulama yaitu Yahya bin Katsir. Yang ketiga, cara menyambut bulan Ramadan yang ketiga adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Imam As-Shinqiti menyebutkan, kenapa kita kadang semangat mengamalkan amalan-amalan soleh itu di awal-awal Ramadan. Kemudian nanti kalau sudah 10 hari kedua, apalagi 10 hari terakhir, itu kok kita lemes. Kalau lemes itu tetap masih mengamalkan, walaupun secara kuantitas itu sedikit gitu ya. Awalnya 1 hari 1 juz, habis itu hari kedua 10 hari kedua bisa setengah juz, 10 hari ketiga 2 lembar, itu masih mending. Karena masih istiqomah walaupun secara kuantitas berbeda. Walaupun banyaknya di awal-awal, itu masih mending. Tapi kalau 10 hari pertama, 10 hari kedua itu baca Al-Quran, habis itu 10 hari terakhir belas nggak baca Al-Quran, itu tidak ada lain dan bukan, kata Imam As-Shinqiti, itu penyebabnya adalah dosa kita, kemaksiatan kita yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghambat kita untuk melakukan amalan-amalan soleh yang sudah kita rencanakan. Artinya bukan hanya merencanakan, memplanning nanti di bulan Ramadan mau ngapain gitu, tapi juga berusaha biar nanti di bulan Ramadan ini kita asyik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti apa? Ya, dengan istighfar, memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita istighfar yang minimalkan dosanya terkurangi. Kalau dosanya kita itu ya banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan insya Allah kita tetap apa? Tetap istiqomah dari awal sampai akhir, walaupun mungkin secara kuantitas itu berbeda, tapi tetap apa? Tetap membaca, tidak ya ditinggalkan sama sekali Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan ilmunya. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, ini bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan. Oke. Kita harus tahu skala prioritas ya dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah berusaha agar ibadah puasa kita itu sah. Yang kedua, setelah itu, ini secara urut ya. Yang pertama harus berusaha ibadah puasa kita itu harus dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Nah, inilah fikih, yang main nanti fikih di sini. Kemudian yang kedua, kalau ibadah puasa kita itu sudah sah, maka naik ke tingkatan berikutnya agar pahala puasanya juga sah. Karena nanti Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Yang dimaksud tidak mendapatkan apa-apa oleh para ulama disebutkan adalah pahala. Dia tidak mendapatkan pahala lebih. Dia tidak mendapatkan pahala. Tapi apa? Tapi sah. Ya, puasanya tetap sah. Tapi tidak mendapatkan pahala. Yang berikutnya adalah kita juga memikirkan amalan-amalan soleh yang lain sebagai kesempurnaan pahala puasa apa? Puasa Ramadan. Amalan intinya, amalan wajibnya bukan hanya wajib tapi apa? Merupakan rukun Islam. Kita syahadat, sholat, zakat, puasa. Puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Ini yang inti, ibadah intinya kan di sini. Ya. Kemudian ibadah-ibadah membaca Quran, ibadah bersedekah, zakat fitri dan lain sebagainya, sholat, tarawih, witir dan lain sebagainya. Baca Al-Quran itu termasuk kesempurnaan pahala puasa. Dan ini harus dipikirkan secara urut. Kita tidak boleh loncat-loncat ini. Ya, kita tidak boleh loncat-loncat. Kita kepengen pahala ibadahnya dapat, tapi kita malah melaksanakan pembatal puasa yang kita tidak tahu. Ya sia-sia itu. Karena ada tangga ini, ada urutan yang harus kita lalui. Ya, yang harus kita lalui. Yang pertama yang dipikirkan prioritasnya adalah ngaji masalah apa? Ya.
apa? Sahnya ibadah. Sahnya ibadah itu kalau dikumpulkan itu ada dua. Yang pertama itu kita harus mengamalkan syarat sah apa? Syarat sah puasa Ramadan. Syarat sahnya apa itu nanti. Yang kedua adalah rukun. Jadi ibadah dianggap sah. Diantaranya ibadah puasa Ramadan kita dianggap sah itu kalau memenuhi syarat dan rukun. Yang ini syarat dan rukun. Dan ini yang akan kita bahas. Jangan sampai puasa kita itu batal. Ya, jangan sampai ibadah puasa kita itu tidak sah. Gitu. Jadi target pertama, prioritas pertama, skala prioritas dalam puasa Ramadan itu yang pertama adalah agar puasa kita itu sah. Jangan sampai apa? Batal. Maka yang lebih banyak kita akan bahas pembatal-pembatal puasa Ramadan nanti yang akan kita bahas. Mungkin untuk sahnya pahala ibadah, kesempurnaan pahala nanti mungkin di lain waktu ataupun ustaz-ustaz yang lainnya akan menerangkan masalahnya. Kemudian ya, yang kedua ini kalau syarat sah ibadah, ya syarat sah pahala ibadah yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan syarat sah dan rukun puasa atau bukan ya? Bukan. Ya. Syarat sah sama rukun puasa itu bukan apa? Bukan ikhlas. Nah, ikhlas itu kesempurnaan pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa khusyuk? Khusyuk itu bukan syarat dan rukun salat. Enggak ada syarat dan rukun salat itu khusyuk itu enggak. Kalau seandainya syarat dan rukun salat itu diantaranya adalah apa? Khusyuk, itu sepertinya kita salat ya. Tapi harus diusahakan, bukan kita meremehkan khusyuk itu. Tapi harus urut, maksudnya syarat rukunnya dipenuhi dulu baru khusyuk. Jangan khusyuknya malah syarat sah dan rukunnya malah enggak gitu. Ini memang harus berjalan seiring berjalannya. Jangan dipilah-pilah itu, jangan dipisah-pisah. Ikhlas. Kemudian apa? Meninggalkan perbuatan yang membatalkan pahala apa? Pahala puasa. Di antaranya adalah ini harus dijaga seluruh anggota badan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau anggota badan kita yang mulut, yang mata dan lain sebagainya itu kita tidak jaga dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, ya kita bisa saja puasanya sah, tapi pahala puasanya enggak dapat. Oke, pahala puasanya enggak dapat. Kalau ada yang saya tidak setuju dengan orang yang berkata bahwa wah, ya percuma melaksanakan puasa, tapi apa? Tapi orang ini pahala sering ngerendengi pom, sering hibah dan lain sebagainya begitu. Kalau saya tetap terdukung orang yang melaksanakan puasa walaupun seperti itu. Kenapa? Karena sudah mengamalkan kewajiban, sudah menggugurkan kewajiban daripada orang yang tidak melaksanakan puasa. Orang yang melaksanakan puasa ya hanya dengan menjalankan syarat sah dan rukun, tapi misalnya masih berbuat berbuat dosa mulut, dosa mata dan lain sebagainya, itu sudah menggugurkan kewajiban. Artinya sudah tidak berdosa. Ya, gara-gara dia tidak meninggalkan itu. Karena sudah gugur kewajiban puasa. Mungkin malah ada orang yang menganggap, oh mending orang puasa. Enggak, tetap mending puasa. Ya. Jangan dibedakan antara orang puasa dengan orang yang tidak puasa. Ya. Tapi tetap ada tahapan kalau kita kepengen baik, yaitu urutannya itu yang pertama. Urutannya ya, meninggalkan. Kemudian apa? Ya kita juga untuk kesempurnaan pahala puasa kita, ya untuk sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa itu apa? Ya diantaranya adalah membaca Al-Quran. Ya, yang paling inti kan itu sebenarnya ya, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu tartil ya, setoran kepada malaikat Jibril. Kemudian apa? Sedekah. Rasulullah SAW itu termasuk ajwadun nas. Termasuk apa? Termasuk manusia yang
paling dermawan dan paling dermawan lagi itu di bulan Ramadan. Kemudian iktikaf dan lain sebagainya. Ya, jadi itu, tapi sekali lagi skala prioritasnya dari atas. Ya, dari atas. Kemudian kita bahas syarat mukallaf, ya, syarat sah dan syarat wajib. Kita nggak usah bacakan hadisnya, langsung saja poinnya. Ya itu ya. Kalau syarat wajib, muslim, berakal, balik, tidak sakit, mampu, bukan musafir, suci dari haid dan nifas. Dan ini yang harus kita bahas, yaitu syarat sah. Ya, intinya kalau kita terpenuhi syarat wajib ini, kita wajib melaksanakan puasa. Kita tidak kita tidak diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak puasa. Ya. Kalau kita muslim, berakal, balik, tidak sakit, mampu, bukan musafir, suci dari haid dan nifas. Kemudian amalan puasa kita itu akan sah yang pertama kalau kita memenuhi syarat sah. Nah, ini syarat sahnya. Habis itu nanti yang kedua adalah rukun. Syarat sahnya yaitu muslim. Yang kedua adalah apa? Berakal, kemudian suci dari haid dan nifas, kemudian di hari yang diperbolehkan untuk puasa. Oke, diantaranya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah disepakati oleh para ulama, malah bukan hanya boleh, ya, tapi apa? Wajib melaksanakan puasa di hari itu kalau sudah memenuhi syarat apa? Syarat wajib. Yang berikutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa kedua yang pertama adalah apa? Niat. Dalilnya sudah jelas, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung apa? Niatnya. Dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ketentuan niat yang pertama adalah letak. Para ulama sudah sepakat, ya. Para ulama sudah sepakat, ajma'al ulama ataupun ittafaqul ulama. Jadi para ulama sudah ijma', para ulama sudah sepakat bahwa mahallun niyati al-qalbu. Jadi tempat niat itu ada di dalam apa? Ada di dalam hati. Yang menjadi pertanyaan itu, bolehkah niat itu dilafadzkan? Kalau di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu sunnah dilafadzkan, di samping ada di dalam hati. Kemudian kalau menurut mazhab Maliki itu khilaful aula. Khilaful aula itu bahasa kita mungkin makruh, menyelisih pendapat yang lebih baik. Ya, pendapat yang lebih baik adalah di dalam hati tidak dilafadzkan. Nah, begitu. Ini kok secara otomatis ya. Keluar. Oke. Kemudian menurut mazhab Hanafi adalah bid'ah makruhah. Ya, ini menurut mazhab Hanafi. Ini masalah apa? Masalah khilafiyah. Ya, masalah khilafiyah seperti ini. Dilafadzkan itu menurut mazhab Syafi'i yang mayoritas di Indonesia dan mazhab Hambali yang ada di Saudi Arabia, ya, itu mensunahkan, ya, mensunahkan melafadzkan apa? Melafadzkan niat. Loh, bukannya niat itu tempatnya di dalam hati? Iya, di hati itu harus ada niatnya. Tapi apakah di dalam hati plus lesan itu boleh apa enggak gitu? Hati plus apa? Plus lesan itu boleh apa enggak? Ya. Kalau di mazhab apa? Di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali diperbolehkan. Mohon maaf belum saya tampilkan dalil-dalilnya dan perkataan para ulama. Tapi nanti bisa dibuka sendiri kalau yang bisa membaca kitab Arab. Nanti kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Nawawi, kemudian Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kitab Al-Mughni, ataupun kitab yang kontemporer Dr. Ruwabah As-Suhaili, yaitu apa? Ya, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, ya, ataupun kok bisa lari-lari. Ini sekali lagi masalah apa? Masalah khilafiyah. Kemudian apakah ada lafadznya? Maksudnya ini kan dilafadzkan. Sekarang itu sebenarnya niat itu ada lafadznya nggak sih? Walaupun mungkin di dalam hati, nanti di dalam hati itu baca apa gitu maksudnya? Kalau misalnya di dalam hati tidak di lisan, itu baca apa gitu? Ya. Kalau mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i itu menjelaskan man khatara bi balihi annahu shaimun ghadan faqad nawa. Barang siapa yang sudah terbersit, apa terbersit itu?
Orang sunata yang sudah ya terlintas gitu ya, terbersit di dalam hati, kretek di ngati, itu sana nang hati, sana nang pikiran, imun hodan bahwa besok mau puasa, fakot nawa dia telah berniat. Artinya tidak ada lafaz-lafaz khusus, walaupun dibaca di dalam hati. Saku ngesok masak, wis aman tuh. Ya. Jadi man khotoro bi balihi annahu shaimun ghadan faqala. Ya, perkataan ini adalah perkataan ulama-ulama mazhab Hambali di begitu. Ini apanya ini? Yang error apa ya? Salahnya? Oke, kabelnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang diwakili oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu lafadznya itu. Jadi beliau menyebutkan, mohon maaf tidak dicantumkan di sini, nanti dibuka aja. Ya bagi yang punya Maktabah Syamilah di searching saja. Ya. Sifatun niyyati al-kamilati al-mujzi'ati bila khilafin, ya, ayyaqula fi qalbihi sauma hodin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu ada lafadznya seperti itu. Memang di mazhab apa? Syafi'i dipakai oleh Imam Nawawi. Imam An-Nawawi itu pengarang kitab-kitabnya kita pegang ini. Apa itu? Kita Riyadhus Shalihin. Ya Imam An-Nawawi. Walaupun kita kadang pegang Riyadhus Shalihin nggak setuju dengan pendapatnya, ya ada orang seperti ini kan? Ya ada. Mungkin termasuk kita juga gitu. Jadi itu ulama ahli tarjih mazhab Syafi'i. Ulama ahli tarjih loh ya. Ulama ahli tarjih mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Di antaranya Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Imam Syihabuddin Ar-Ramli, yaitu ulama-ulama ahli tarjih di setiap mazhab. Artinya ini masalah khilafiyah ya. Ini masalah apa? Masalah khilafiyah tidak usah diperdebatkan di masyarakat. Bagi yang tidak mengamalkan ya memang ada dasarnya, ada ulamanya gitu ya. Ada ulamanya dan ulamanya memang jumhur ulama, mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i. Kemudian kalau ada yang mengucapkan seperti itu ya itu memang ada ulamanya, di antaranya adalah Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jadi di antara persiapan ilmu adalah masalah mengucapkan niat dan lain sebagainya. Itu bagaimana sikap kita dan lain sebagainya, itu diantaranya adalah ilmu. Masa lagi puasa kan ngurusi ngerendengi wong hibah, ngurusi yang lain yang sono mengucapkan niat dengan yang lain, itu kan tidak produktif banget gitu loh. Ya, ngurusi masalah khilafiyah itu tidak produktif. Malah itu bisa menyebabkan dosa. Kemudian yang berikutnya adalah tabyid. Apa tabyid? Tabyid itu adalah membermalamkan niat. Lari-lari. Membermalamkan niat. Ya, maksudnya niat apakah harus di malam hari? Ya. Niat apakah harus di malam hari? Kemudian yang kedua ini takyin. Apa takyin? Takyin menentukan puasa apa besok. Puasa wajib apa puasa sunnah? Wajib. Fardu gitu ya. Fardu yang mana? Fardu kafarah? Apa fardu qada? Apa fardu nadar? Apa fardu Ramadan? Ramadan. Itu namanya takyin, menentukan. Ya, menentukan jenis puasanya itu apa? Puasa wajib, puasa sunnah. Apa kalau yang wajib itu puasa yang mana? Ya. Kalau puasa wajib itu wajib apa? Wajib membermalamkan niat. Niatnya harus di malam hari. Malam itu dimulai dari kapan sampai kapan? Ya dimulai maghrib. Karena ayat tentang puasa itu apa? Ayat tentang puasa faqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Malam disempurnakan puasanya sampai malam. Sampai malam itu sampai kapan? Sampai jam 12 malam. Jadi malam itu diawali apa?
ya di malam ya wali maghrib huru besamsi sumruping srengenge. Jadi waktu habis maghrib ya nggak apa-apa. Jadi niat pada saat itu. Apakah boleh menggabungkan niat menggabungkan siapa ya? Merapel. Ya, niatnya hanya di malam pertama Ramadan. Niatkan bahwasanya untuk apa? Ya untuk puasa sebulan penuh. Boleh nggak itu? Kalau di mazhab Maliki diperbolehkan. Jumhur ulama mayoritas ulama selain mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali nggak boleh. Harus setiap malam tajdid diperbarui. Namanya tajdid diperbarui setiap apa? Malam. Ya, diperbarui setiap malam. Oke. Ini kalau puasa apa? Wajib. Kalau puasa sunnah? Kalau puasa sunnah nggak harus malam. Kalau puasa sunnah apa? Nggak harus apa? Nggak harus malam. Ya, nggak harus malam. Jadi siang-siang pun ya nggak apa-apa. Yang penting kita belum makan apa-apa. Kalau sudah makan lontong sayur 2 mangkok, udah nggak bisa idan anasoin, nggak bisa itu. Karena ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ini hadisnya ya. Mohon maaf, ya harus dipegang ini lari-lari sendiri ya. Saya baca artinya saja. Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah suatu hari Rasulullah SAW menemuiku dan bertanya, apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan? Lalu kami menjawab, tidak ada. Lantas Rasulullah SAW bersabda, jika demikian maka hari ini akan berpuasa. Ini konteksnya adalah puasa sunnah, bukan puasa apa? Bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib, dalilnya tadi, man lam yubayyit siyam, ya, qabla tulu'il fajri fala siyam lah. Ya barang siapa yang tidak mempermalamkannya, tidak meniatkan di malam hari fala siyam lah, maka puasanya tidak sah. Ya, itu kalau puasa. Ya. Ini yang tajdid apakah harus diperbarui setiap malam? Puasa Ramadan dan puasa pada hari-hari yang berturut-turut itu harus tajdid memperbarui niat setiap malam. Ini jumhur ulama selain mazhab Maliki yang sudah kita sebutkan. Kalau mazhab Maliki kenapa memperbolehkan dirapel? Alasannya apa? Karena puasa Ramadan itu bukan kewajiban harian, tapi kewajiban bulanan. Apa? Kewajiban paket berarti sepaket, ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Syahra itu bulan. Lagi menjelaskan bulan apa? Puasa. Berarti puasa itu adalah paketan. Kalau paketan berarti niat puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, ya awak berarti. Gitu ya. Itu ilalnya ataupun alasannya ataupun hujahnya mazhab Maliki. Tapi kalau jumhur ulama selain mazhab Maliki, hujahnya bukan seperti itu. Ya, tetap dihitung harian. Oke? Dihitung apa? Harian. Apakah kalau di hari pertama sah, di hari yang kedua enggak sah, di hari yang ketiga nanti sah? Apakah itu tidak dianggap sah semuanya gara-gara hari kedua tidak sah? Ya enggak lah, itu ibadah harian ya. Ya, batal di hari yang kedua, ya hari yang kedua aja yang batal, jangan semuanya. Itu berarti ibadah harian, bukan ibadah bulanan. Yaitu ulama, yang ilal begitu ulama. Ya, itu enak-enak saja kita nganggapnya. Oke. Yang berikutnya adalah apa? Istimror. Istimror itu apa? Dari sebelum subuh sampai berbuka itu harus berlangsung niatnya di dalam hati. Jangan ada niat membatalkan. Kalau niat membatalkan, nanti malah puasanya batal. Walaupun belum makan apa-apa, tapi sudah niat membatalkan. Apanya itu? Ya. Oh, pengatur saya ya?
Tapi halaman itu saja. Kalau halaman itu saja nggak apa-apa, saya percepat saja. Ini nih ya. Betul. Oke. Rukun puasa yang kedua, yang pertama niat, yang kedua adalah imsak. Imsak itu apa? Imsak itu bukan imsak, moni imsak berarti wajib, bukan itu. Imsak itu apa? Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, itu namanya imsak, menjaga diri. Lah menjaganya dari kapan? Kan begitu yang dikatakan kan? Imsak. Imsak ini wajib. Ya, karena memang sebagai apa? Rukun. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Ayatnya panjang tapi dipotong saja ya. Ayatnya panjang. Wa qulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmu siyama ilal lail. Dan maka minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Makan minumnya sampai fajar ya, sampai terbit fajar. Nah terbit fajar berarti harus imsak. Apa imsak? Harus nggak boleh makan lagi, nggak boleh hubungan suami istri dan sebagainya. Itu namanya apa? Imsak. Harus menjaga dari makan dan minum. Oke. Ada masalah ya? Makan saat adzan subuh gimana? Idza sami'a ahadukum nida fal innahu ala yadihi fala yad'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika salah seorang di antara kamu mendengar adzan sedangkan ia masih memegang piring, ya, maka janganlah ia meletakkannya sehingga ia menyelesaikan hajatnya. Nanti dulu. Dalil banyak. Kalau dalilnya ini saja sih enak-enak aja ya. Sahur 2 menit sebelum adzan subuh saja ya. Makanya yang banyak lanjutkan katanya kata hadis. Nah itu sesatnya orang yang tidak mengerti bagaimana cara mengamalkan hadis. Ilmu diroyahnya nggak dapat. Itu hanya mengartikan ya bahaya. Pokoknya hadisnya ini toh. Kalau ini toh ya gampang. Kemudian ada hadis yang lain. Uqimatis shalah wal ina'u fi yadi Umar. Qala asrabu ya asrabu ya Rasulullah ya. Oh iya. Lupa. Ya. Uqimatis shalah ya. Iqamah sudah dikumandangkan ya. Wal ina'u fi yadi Umar. Kemudian ina itu apa? Bejana piring lah. Fi yadi Umar. Yang masih di tangan Umar bin Khattab. Qala asrabuha ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya nih oleh Umar. Ya, asrabuha, saya boleh minum enggak Rasulullah? Umar loh. Saya boleh minum enggak Rasulullah? Qala na'am. Kemudian Rasulullah SAW bilang ya. Fasaribah. Lalu ya sahabat Umar bin Khattab meminum. Harus tahu konteksnya ya. Harus tahu konteksnya, ini konteksnya di mana, konteksnya di mana. Yang memahami dalil ya repot. Ya. Kesimpulannya jumhur ulama dari 4 mazhab. Ya minoritas ini minoritas ulama ini dianggap sebagai pendapat yang sah, pendapat yang enak, yang memperbolehkan, yang menganggap tidak batal.
yang menganggap apa tidak batal. Ya, ini nih. Tapi jumhur ulama dari 4 mazhab mengatakan apa? Batal. Dan ini pendapat mayoritas ulama 4 mazhab. Qala Nawawi anna man tala al-fajr wa fi fihi ta'amun falyadhfirhu. Imam Nawawi berkata bahwa siapapun yang mendapati terbit fajar berarti sudah masuk waktu apa? Subuh. Ya. Baik sudah azan atau kan belum? Kan boleh jadi azannya setelah 5 menit setelah terbit fajar. Ya. Tapi ada yang tepat gitu ya. Ada yang tepat. Siapapun yang mendapati terbit fajar dan di mulutnya masih terdapat makanan, maka hendaknya dimuntahkan. Harus dikeluarkan lagi dan menyempurnakan puasanya, dilanjut saja puasanya. Dan jika tetap dia telan setelah tahu bahwa fajar itu sudah terbit, maka batalah puasanya. Jadi kalau lagi makan sahur, kok terdengar suara azan, bukan masalah terdengar suara azan sebenarnya, tapi sudah masuk waktu subuh. Ya, sudah terbit apa? Fajar. Itu masih ada makanan di mulutnya suruh dimuntahkan. Kalau tetap dilanjutkan, ditelan misalnya, batal. Karena patokannya itu sudah jelas, fakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumnya, makan sahur maksudnya, itu ya sampai terbit fajar. Al-Qur'annya sudah jelas. Lah bagaimana dengan hadis yang tadi gitu? Hadis yang tadi itu apa? Hadis yang tadi itu apa? Ya jika terdengar suara apa? Adzan, kemudian di piringnya masih ada nasi gitu ya, suruh dilanjutkan. Itu konteksnya adalah adzan pertama. Jadi di masa Rasulullah SAW adzan subuh itu 2 kali. Adzan subuh 2 kali, yaitu adzan pertama yang biasanya jam 3, kemudian adzan yang kedua ya pas waktu subuh itu. Ini konteksnya adalah adzan pertama. Jika terdekat, kalau kita lagi sahur pas mungkin jam 3 begitu ya, kemudian terdengar suara adzan pertama itu adzan belum masuk waktu subuh, ya lanjutkan saja. Itu konteksnya seperti itu, jangan dipahami ini adzan subuh. Ya adzan subuh tapi adzan yang pertama. Karena di masa Rasulullah itu apa? Adzan itu 2 kali. Adzana Bilalun bilailin faqulu wasrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Jadi ada penguat hadis. Apa artinya? Adzana Bilalun bilailin. Sahabat Bilal bin Rabah itu adzan pada waktu malam, belum masuk waktu subuh. Jam 3-an. Fakulu wasrobu. Ya kalau lagi sahur, kalau lagi makan, terdengar suara adzan Bilal yang belum waktu subuh, fakulu wasrobu. Silakan makan saja, lanjutkan saja. Sampai kapan makan dan minum? Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Sampai apa? Sampai terdengar suara adzan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Karena sahabat Abdullah bin Ummi Maktum tidak mungkin adzan kecuali sudah masuk waktu subuh. Berarti konteksnya hadis tadi adalah adzan pertama. Nah bagaimana kalau yang tadi perbuatan sahabat Umar bin Khattab? Mendengar suara iqamah, oke mati sholat. Sholat sudah dikumandangkan, sudah mau didirikan. Kemudian apa? Ya di bejananya, di piringnya itu masih ada makanan, mau minum. Ya. Apakah saya boleh minum? Kata Rasulullah, naam, boleh. Ini konteksnya apa? Konteksnya adalah berbuka, beda waktu. Karena apa? Karena berbuka afdolnya itu kan takjil, disegera kan, jangan nunggu komat bukanya begitu mas, jangan mepet komat gitu, idealnya seperti itu. Ya begitu teng ya, ada nula ya, ada tanda sudah masuk waktu maghrib ya langsung bismillahirrahmanirrahim, walaupun nggak harus sepiring ya, walaupun nggak harus sepiring. Habis itu apa? Habis itu kalau makan karena banyak ya sedikit sampai terdengar suara iqamah, apakah nggak boleh dilanjutkan lagi? Ya boleh aja. Malah kadang dalam kondisi-kondisi tertentu atau makruh apa? Makruh meletakkan makanan. Mungkin malah pas lagi sholat pikirannya maring panganan, mau gondol kucing kan begitu.
Iya, memang seperti itu. Di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis kitab Umdatul Ahkam yang pernah saya hafalkan dulu, Imam Ibnul Ghani Al-Maqdisi, la sholata bi hadratit ta'am, Allah wa huwa yudafi'ul akhbata. Jadi la sholata, tidak ada sholat, maksudnya sholatnya jangan dulu dilaksanakan bi hadratit ta'am. Ta'am sudah dihidangkan dan saya lapar banget, sama dimakan dulu. Tapi makannya ya enggak harus banyak kan begitu. Ya makan dulu. Ya sekedar nanti kira-kira tidak ingat lagi kepada makanan sholat. Jadi harus tahu konteksnya, ini hadis ini gimana, sini gimana, sini gimana. Oke ya. Udah, ini enggak usah dibahas. Oke, sekarang pembatal puasa agar ibadah puasa kita itu sah. Kita lagi bahas pertama. Fikih hanya kursi yang pertama. Ya, yaitu batal rukun dan syarat. Ya. Misalnya apa? Murtad. Sebentar ya. Murtad itu membatalkan puasa. Apa murtad? Pindah agama. Walaupun setelah pindah agama kepengen masuk Islam lagi, tetap batal walaupun belum makan apapun. Murtad itu apa? Niat pindah agama. Kalau pindah agama itu apa? Lain asrakta la yahbatonna amaluka. Jika kamu berbuat syirik terbesar adalah syar'u anwa'il kufri, yaitu apa? Murtad. Ya batal la yahbatonna amaluka. Amalmu diantaranya adalah puasamu, ya batal. Walaupun belum makan apa? Walaupun nanti mau masuk Islam lagi, nggak boleh, itu sudah batal, Kemudian yang kedua adalah merubah apa? Niat. Ya misalnya saya mau apa gitu ya, habis itu saya niat nggak puasa, saya mau batalkan. Itu sudah, pada saat itu puasanya sudah batal. Tapi yang menjadi aneh, saya belum tahu ilalnya ya, alasan para ulama. Alasan para ulama seperti ini, nih, lihat nih. Kalau merubah niat itu batal secara ijma. Batal walaupun belum makan apa. Sudah. Oke. Nah, tapi yang membatalkan niat tapi meneruskan lagi itu malah sah. Agak lucu ya. Makanya banyak ustadz-ustadz yang nyimpen materi ini. Ya, karena nggak kepengen ditanya jauh gitu loh, lebih jauh. Kok begitu membatalkan niat, membatalkan puasa sudah batal, meneruskan lagi selama belum makan katanya boleh. Ya, tapi saya sampaikan apa adanya. Ya, saya sampaikan apa adanya. Ya, karena insya Allah kita tidak pernah melakukan seperti itu. Dan ini jumhur ulama dan mayoritas ulama. Sudah, nggak usah ditanyakan itu alasannya, karena saya juga nggak tahu alasannya. Kita para ulama nggak dijelaskan detail alasannya. Jadi niat merubah, niat mau tidak berpuasa itu sudah batal. Tapi kalau mau niat lagi, gitu ya, mau niat lagi, eman-eman lah ya, saya mau niat puasa lagi lah gitu, itu malah sah. Makanya sebelum ada pertanyaan tak tutup dulu kan ya. Ya. Yang berikutnya adalah ini, gila. Ya, gila membatalkan apa? Puasa. Walaupun gilanya hanya semenit. Gila semenit tapi itu dosa belum makan apa-apa. Iya, belum makan apa-apa, tapi udah gila. Gila itu membatalkan. Ya nggak tahu kalau di tempat saya ada gila non permanen orang-orang itu. Karena memang itu ada turunan. Ya. Jadi anak kecil saya kira ini orang tuanya gila, tapi memang katanya itu gendeng sering. Ya, wajah gendeng, wajah ser. Maksudnya kadang sadar, kadang waras, sadar. Lah begitu orang seperti ini kan ya pas niat pas sahur gitu ya, mungkin ya niat puasa, habis itu di waktu pagi bawa. Di waktu pagi habis itu gila walaupun sebentar, ya tetap batal. Ya kasihan orang-orang seperti ini, kasihan, tapi ya memang syariatnya seperti itu. Yang berikutnya, sebentar. Apa ini tadi? Haid dan nifas juga membatalkan apa?
membatalkan puasa. Walaupun kurang 5 menit sebelum berbuka baru haid. Tetap apa? Tetap batal. Puasanya tetap apa? Batal. Oke. Ya. Yang menjadi pertanyaan itu adalah kadang nanti sucinya. Sucinya sebelum azan subuh kurang 1 menit. Suci. Sudah tidak mengalir darah haid dan nifas lagi. Ya walaupun haid nifas tapi yang paling banyak haid. Itu kira-kira boleh puasa apa wajib puasa apa enggak usah puasa? Wajib puasa walaupun belum mandi janabah. Ya, untuk ibu-ibu. Menjawab pertanyaan juga hubungan suami istri selesainya mepet. Mepet apa? Mepet subuh. Ya, selesainya 2 menit kurang. Ya, dia kurang 2 menit nanti azan subuh. Selesai kan? Habis itu kan belum apa? Belum mandi janabah. Apakah sah? Sah. Oke, yang penting apa? Nah, karena apa? Ukhillalakum laylatan siyam rafatu ila nisaikum. Kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Jadi di malam hari bulan Ramadan itu kan boleh apa? Boleh melaksanakan hubungan suami istri. Malam itu sampai kapan? Malam ya sampai subuh. Ukhillalakum layla. Nah, layla itu harus tahu itu batasannya. Ya, jadi kalau ditanya apakah junub itu membatalkan puasa? Tidak. Ya, termasuk junub yang ini wanita itu. Jadi kurang 2 menit sebelum subuh itu berhenti darah haidnya, wajib puasa. Ya, wajib puasa. Yang berikutnya adalah sengaja makan dan minum. Ini sudah jelas yang nanti akan kita jelaskan lebih detail. Sengaja makan dan minum itu yang seperti apa? Bukan karena apa? Lupa. Kalau karena lupa itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Innama at'amallahu at'amahum as-saqah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang bagi-bagi makanan dan minuman. Cuma-cuma kepada orang-orang khusus. Ya. Kepada orang-orang apa? Kepada orang-orang khusus. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya kalau kita sudah ngunyah, habis itu lupa. Apakah yang dikunyah ditelan? Nggak boleh ditelan batal karena ingat pada saat ngunyah, dimuntahkan lagi. Kalau dimuntahkan lagi kayaknya masih agak ringan ya. Tapi kadang yang dikunyah adalah gorengan yang berminyak dan lain sebagainya. Serta itu. Ya tapi insya Allah itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini bahasanya bukan serap ya. Apa sih? Ya kepengen minum terus itu namanya kan. Ya itulah begitu. Jadi kalau karena lupa tidak apa? Tidak mengapa. Yang berikutnya adalah sengaja mengeluarkan mani. Ya itu juga apa? Itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau mimpi enggak. Ya. Tapi kalau mimpi apa? Enggak. Kemudian sengaja muntah. Ya. Sengaja muntah itu bukan kalau mabok perjalanan itu kan enggak sengaja sebenarnya. Enggak sengaja tapi memang enggak kuat, dia tahan juga enggak kuat. Apalagi yang mabokkan yang naik naik mobil bagus-bagus itu malah nggak betah, naik truk aman ya. Karena ada orang-orang begitu ya kan ya. Sengaja mudah intinya seperti itu. Kemudian ini konsekuensinya ya, kalau batal rukun dan syarat, sengaja makan minum, sengaja keluar mani, sengaja muntah, itu para ulama sudah sepakat konsekuensinya hanya dikodok, diganti di hari yang lain, diganti di hari-hari selain bulan Ramadan. Ya, pemangkan nabi kumaritun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah jima, hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu nanti bukan hanya sekedar foto tapi juga kafal. Ada denda. Dendanya silakan bisa membebaskan budak
ya, sepertinya di sini sekarang nggak ada, ya sebesar satu orang itu 50 dinar. Ataupun kalau didolarkan US dollar itu 3.500 US dollar. Kemudian kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, makanya apa? Makanya jangan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian apa? Kalau tidak bisa memberi makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. 1 mud. Ya, 1 orang miskin. 1 mud, 1 orang miskin. 1 mud itu apa? 1 genggaman. Lah sepiring mungkin lah bahasa kita. Oke. Kemudian yang menjadi pertanyaan, batalkah puasa kita? Ini untuk apa namanya, masalah-masalah yang agak kontemporer hari ini. Nanti dibagi menjadi 2, ada benda yang masuk ke dalam tubuh, ada benda yang keluar dari tubuh. Ini membatalkan puasa atau enggak? Yang pertama adalah benda yang masuk ke dalam tubuh. Benda yang masuk ke dalam tubuh itu kalau sebagai nutrisi ya, sebagai nutrisi, ya, kekuatan dan lain sebagainya, itu para ulama sudah sepakat batal. Di antaranya adalah infus, suntik infus. Itu para ulama sudah sepakat, walaupun ya infusnya itu bukan diminum, ya, bukan diminum, atau melalui apa namanya, melalui tangan dan sebagainya. Tetap apa? Tetap batal. Ini sudah disepakati oleh para ulama. Aidahnya adalah maqama syai' yu'ta hukmuh. Sesungguhnya yang dapat melakukan tujuan dari sesuatu yang lain, maka sesuatu tersebut dihukumi sama dengan sesuatu yang lain tersebut. Jadi tujuan dari makan itu ya untuk mengisi perut, mengisi tenaga, mengisi nutrisi, ya kan? Ya. Jadi mengisi nutrisi walaupun tidak dengan cara makan, nah gitu, ya tetap menempati posisinya. Gitu. Menempati apa? Posisinya. Kemudian kalau yang masuk itu bukan nutrisi, itu tafsil, ada perincian nanti dan ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, kalau yang masuk itu bukan apa? Nutrisi, suntik penyakit, suntik di bokong, suntik di dan lain sebagainya itu nanti. Nah, itu ada perincian yang nanti akan kita bahas. Kemudian benda yang keluar dari tubuh, benda yang keluar dari tubuh itu apa diantaranya? Adalah donor darah dan lain sebagainya. Itu membatalkan puasa atau tidak, nanti ada tafsir, nanti ada perincian dan ada perbedaan pendapat. Kita cepat saja. Yang pertama adalah ya yang masuk ke dalam tubuh. Ya, ada 7 anggota tubuh ini ya yang dibahas. Yang pertama adalah yang masuk ke tenggorokan, ya. Kalau masuk ke tenggorokan, ya, baik semuanya ataupun sebagian, itu para ulama mengatakan tidak batal, ya, belum masuk, belum mencapai tenggorokan, itu tidak apa? Tidak batal. Termasuk apa? Nicipi panganan ibu-ibu. Yang dimaksud nicipi, nah itu juga harus dijelaskan ini, bahwa nanti pulang malah nicipi jeruk sampai ya 2 potong itu. Karena biasa ibu-ibu, ya yang paling banyak ibu-ibu ke pasar mau milih jeruk, milih apa kan disuruh nicipi gitu. Nicipi apakah dijilat saja? Enggak. Jadi yang dimaksud mencicipi makanan adalah merasakan rasa makanan. Merasakan rasa makanan itu dengan lidah, karena lidah itu adalah indera perasa. Ya, ditaruh di sini, ditatasnya di apa? Lidah. Bukan ditelan. Kalau ditelan itu sudah disepakati oleh para ulama batal itu. Oke ya. Ini saya khawatir kalau saya nggak jalankan, walaupun udah pada paham itu khawatir bahwa ada 1-2 yang menganggap bahwa apa nicipi ya? Lah gue termasuk nicipi salam nih. Nicipi salam nang pasar pinten niku ngono. Nicipi salam siji kowe mlebu kabeh kowe. Oke ya. Kalau udah nicipi. Oh nicipi apa? Nicipi makanan tidak membatalkan. Ini nicipi apa? Ya nicipi makanan itu bukan dengan ditelan, tapi dengan apa? Dirasakan lewat apa? Lewat lidah ibu-ibu itu ya, ibu-ibu keasinan, kemanisan itu dirasakan. Tapi ada tata caranya ya, ada tata caranya. Setelah dirasakan apa rasa sayur ataupun rasa apalah ya, silakan ya
makanan apa yang dibuat, disentuhkan aja di mana? Di lidah. Ya sedikit aja, satu tatas atau apalah. Itu. Jangan satu jangan paling itu virus itu kalau tempat saya. Nah, bukan ya. Jadi kita daskan. Setelah itu kan sudah tahu lah rasanya itu. Ibu-ibu pasti paham lah. Ya. Kemudian apa? Setelah itu kumur-kumur dengan air tawar, dengan air yang bersih lah ya. Habis itu dibuang. Ya. Setelah dibuang kok nanti masih ada rasa-rasa, padahal sudah maksimal dibuang, nggak apa-apa, itu tidak membatalkan. Ya, kalau masih ada rasa-rasa. Oke. Yang berikutnya adalah benda apapun yang masuk tenggorokan yang bisa dihindari. Ya, ini terkait dengan sebenarnya benda yang itu bukan makanan. Biasanya masuk lalat dan lain sebagainya. Ini perlu dirinci. Perincian yang pertama adalah apa? Perincian yang pertama itu adalah itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Misalnya kan ada polusi debu, misalnya ada tempat yang jalan-jalan yang ada debunya, habis itu mulutnya dibuka terus. Itu sengaja. Tapi kalau memang tidak disengaja gitu ya. Ya, tidak disengaja masuk ada lalat dan lain sebagainya, katakan nggak batal. Tapi kalau sengaja dibuka memang nunggu aja masuk gitu. Jangan ada alasan itu bukan makanan. Lalat kan bukan makanan ya, bukan makanan itu. Ataupun yang lain nah. Ya, ini tidak membahas begitu harap seperti ini ya. Oke begini. Oke ya, benda apapun yang masuk tenggorokan yang bisa dihindari itu tetap batal. Dengan syarat itu apa? Ya memang sengaja masukkan. Idza batalla as-shaimu. Mohon maaf belum sempat terjemahkan. Ya, jika orang yang berpuasa itu menelan apa? Malayuk kalfil ada, yang secara kebiasaan itu memang bukan makanan. Ya. Menelan makanan yang pada dasarnya itu bukan makanan. Dirham seperti koin dirham, ya duit lah 500 perak itu. Ya, wadinar dan dinar, autorop ataupun debu, nah itu termasuk debu. Al-hasad ataupun apa kerikil, al-hasisan ataupun rumput ya. Al-naran atau bara api, al-hadidat atau besi, al-khayton atau benang, al-gharodalik ataupun yang lain, aftoro bila hilafin. Itu membatalkan puasa tanpa ada perbedaan pendapat. Ya, itu yang walaupun bukan makanan. Wabihi wal Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad, dan ini juga pendapat yang dianut oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung saja ya. Yang berikutnya adalah semprot asma, ya semprot asma atau pakai inhaler dan nebulisasi uap. Jadi kalau batuk-batuk, ya dulu anak saya sempat batuk-batuk yang hebat. Pakai itu diuap lah, bahasanya diuap itu kan masuk sini ya, semprot asma dan lain sebagainya. Nah, semprot asma itu sebenarnya tidak ditelan sebenarnya, tapi kan kadang ya ketelan gitu. Oke ya, ketelan itu khilafiyah, para ulama berbeda pendapat. Nanti dibuka sendiri lah ya. Astaga. Angin cepat-cepat. Mazhab pertama mengatakan tidak batal. Ini Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kemudian ulama-ulama yang tergabung di Lajnah Daimah yang ada di Saudi Arabia mengatakan apa? Tidak batal semprot asma ataupun nebulisasi uap. Yang penting ya semprotnya itu tidak ditelan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ketelan, kecampur air ludah dan ketelan, ya sudah apa? Membatalkan puasa. Kemudian kalau mazhab yang kedua itu mengatakan batal, itu Dr. Wahab Az-Zuhaili. Ya, Dr. Wahab Az-Zuhaili pengarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Dilatuhu, kemudian Mahmud Abdul Latif Uwaidah, kemudian Taqi Al-Utsmani itu mengatakan batal. Karena walaupun tetap misalnya dibuang dan lain sebagainya, itu masih ada nempel sekali di lidah. Ya, kemudian di air liur dan itu tidak mungkin bisa dikeluarkan.
Yang berikutnya adalah endoskop. Dalam bahasa Arabnya adalah mindor ma'idah. Ya, kita tidak usah baca alasannya ya. Endoskop itu apa? Alat yang kamera kecil yang dimasukkan lewat ini biasanya. Ya bisa via tenggorokan, ngapunten via kubur, via dubur juga nanti bisa. Tapi ini karena kaitannya lagi bahas tenggorokan, ini adalah mindor ma'idah ataupun endoskop via tenggorokan. Jadi nanti ditarik lagi juga, ditarik lagi. Cuman lewat tenggorokan. Ini 4 mazhab mengatakan batal. Walaupun memang itu bukan makanan, walaupun itu nanti ditarik lagi. Bukan ditelan juga. Yang berikutnya adalah pori-pori kulit. Pori-pori kulit itu injeksi IM, ya, intramuskular itu tidak batal. Vaksinasi tidak batal. Kenapa? Karena suntiknya bukan suntik nutrisi. Oke, suntiknya suntik apa? Obat yang sudah kita bahas mukadimah. Habis itu apa? Injeksi ini, ya, intravena itu juga tidak batal. Yang bentuk suntik-suntik itu enggak batal. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi adalah ini, menerima transfusi darah ataupun hokn dam, hokn dam. Hokn itu suntik sebenarnya. Habis itu dam itu darah, menyuntik untuk menyalurkan darah. Yaitu apa? Ini menerima transfusi darah. Ya, ini para ulama nanti berbeda pendapat. Aduh, pendapatnya siapa saja memang harus harus di apa namanya, mudah-mudahan ada itu perbedaan pendapatnya itu, ya. Kalau mazhab pertama batal, Syekh bin Baz, Dr. Wahbah As-Suhaili, Abdullah Al-Bassam itu mengatakan batal menerima transfusi darah. Biasanya menerima transfusi darah mau mengikuti ulama yang mengatakan batal atau tidak, itu ya dalam keadaan sakit biasanya puasa juga. Ya kan? Ya. Biasanya tidak puasa. Menerima ya. Menerima transfusi darah. Kemudian mazhab yang kedua tidak batal, ya, Sayyid Sabiq, ya, Al-Utsaimin, Muhammad Salih. Kenapa para ulama berbeda pendapat tentang menerima transfusi darah? Alasannya apa? Ini yang masuk ke dalam tubuh itu sebagai nutrisi atau sebagai obat? Para ulama juga beda loh. Kita condongnya kemana? Transfusi darah itu untuk nutrisi, untuk tenaga dan lain sebagainya, atau untuk obat? Kalau untuk obat, berarti apa? Mengikuti pendapat yang kedua, saya sampai kata kita fikih sunnah, Syekh Al-Utsaimin di dalam fatwanya, Mahmud Satu di dalam fatwanya. Oke, ya. Tapi kalau yang mengatakan itu darah, itu tenaga, itu nutrisi, darah itu nutrisi. Gitu ya. Kalau darah itu nutrisi, yang mengatakan apa? Batal. Ya. Yang berikutnya adalah rongga mata. Celak mata ini yang dulu, ya. Itu kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali batal, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tidak. Ini khilafiyah para ulama. Ya, untuk masalah apa? Celak mata. Tapi sepertinya sekarang sudah tidak menggunakan celak. Celakan itu bukan hanya wanita. Rasulullah juga biasa pakai celak. Kita aja yang nggak pernah pakai celak. Yang berikutnya adalah obat tetes mata. Obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Ya. Tidak membatalkan apa? Puasa. Ini di dalam kitab Majma' Al-Fiqh Al-Islami, tidak saya tuliskan, tidak saya tampilkan Arabnya, tapi keputusannya ini. Ya, menurut Imam Abdul Razak Al-Kindi, para ulama kontemporer berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan puasa. Obat tetes mata itu, insto dan lain-lain itu. Ya, sebab penemuan dalam dunia kedokteran, cairan yang masuk dari rongga mata umumnya tidak sampai mengalir ke tenggorokan, dan inilah keputusan yang diambil oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Tidak apa? Tidak batal. Berarti nanti sudah tidak ada pertanyaan masalah ini. Terjawab, tapi ben saya aja sudah tidak usah ada pertanyaan. Kenapa? Tapi kayaknya masih banyak ya. Oke, yang berikutnya adalah rongga hidung. Masuknya benda cair via rongga hidung ataupun kotoratul anf namanya. Ya, itu membatalkan puasa. Ya, benda cair misalnya ke atas hidung, hidung.
Ya memang hidung ya malah yang dicontohkan ini ya. Ya, masuknya benda cair via rongga hidung ataupun qatratul anf. Jadi yang penting itu sudah melewati apa? Sudah melewati makhraj huruf apa? Enggak yang ini. Sudah. Muntahal Faisal, betul ya? Muntahal Faisal ini yang pernah belajar ilmu tajwid di Mabas ya, Masjid Fatimah Syahir ya. Jadi Muntahal Faisal itu kalau ketilim kan kadang rasanya lah itu sudah melewati. Kalau sudah ada benda cair ataupun benda apapun yang sudah melewati ini gitu ya, sudah melewati ini, maka batal ya. Termasuk ada obat-obat yang memang harus kita teskan. Ya, kita teskan apa lewat hidung ya. Qatratul anf itu bahasa Arabnya. Batal. Yang berikutnya adalah ini apa namanya? Obat-obat lah. Ini obat-obat yang dimasukkan ya, obat-obat yang dimasukkan lewat hidung. Pokoknya yang melewati ini, melewati apa? Melewati muntahal qaisum. Agak susah ini karena di bahasa Indonesia sepertinya juga enggak ada. Tapi enaknya memang dirasakan. Dajalnya mlebu mari bab sampai ketilem gue pas gue muntahal qaisum. Jadi di bahasa Indonesia agak susah. Bahasa Arab sih enak, muntahal qaisum. Bahasa Indonesia empuk ya. Dah, nanti dicari artinya tuh. Ya. Kemudian ya swab via rongga hidung itu tidak batal. Ya karena apa? Karena memang tidak sampai teng itu. Ada swab? Ya, itu tidak dilakukan sampai sana kan ya? Sampai sana kan enggak? Nah, itu tidak membatalkan puasa. Apakah sekarang masih ada swab? Mau kemana? Ya, alhamdulillah. Kemudian sekarang adalah rongga telinga. Obat tetes telinga hukum asalnya itu tidak membatalkan puasa menurut jumhur ulama kecuali mazhab Syafi'i. Saya enggak karena ini agak panjang ya putus ya. Karena yang namanya PowerPoint ya. Jadi kalau di mazhab Syafi'i yang melewati gerbang telinga maka membatalkan puasa. Gerbang telinga itu mana? Gerbang telinga itu adalah kalau seandainya jari kelingking kita masukkan sampai terakhir normal ya. Telinga kita misalkan normal lubangnya nggak begitu lebar banget kan ya. Nah ini. Nah itu kalau sudah pol ini itu namanya pintu gerbangnya. Kalau ada yang melewati pintu gerbang ini gitu ya, nah berarti membatalkan puasa di mazhab Syafi'i. Termasuk pakai cotton bud, cotton bud. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i membatalkan puasa. Itu mazhab Syafi'i nggak ada alasan mau kenyang mau enggak, itu bukan urusan kenyang dan enggak. Maunya pakai ini kenyang. Enggak kan ya? Jadi obat tetes mata, tetes telinga, kemudian apa? Kemudian pakai cotton bud. Orang-orang kita dulu ya orang-orang kita dulu kan rata-rata mazhab Syafi'i ya. Itu biasanya jangan batal. Ya memang mazhab Syafi'i seperti itu, sedangkan mazhab yang lain tidak. Oke? Mazhab yang lain tidak. Jangan tanya Ustaz milih yang mana. Mau kok dimafik sudah dibahas. Mau kok dimafik sudah dibahas. Nanya yang mau milih mana. Oke, sekarang rongga dubur. Dubur itu lubang belakangnya. Nanti ada endoskop yang via rongga anus ya, lubang belakang. Itu 4 mazhab sepakat. Termasuk ada obat-obat ambeien. Iya ya, betul ya. Obat-obat ambeien yang dimasukkan itu, nah pintu gerbangnya ya itu, gitu, nggak usah dijelaskan. Kalau terlewati gitu ya, lewati maka apa batal. Makanya orang-orang dulu di tempat saya, nggak tahu di tempat sini, itu menyarankan kalau mandi di sungai, gitu ya, jangan buang air besar, jangan di air, jangan buang air besar di air, nanti membatalkan puasa. Itu sebenarnya bukan masalah itunya. Masa buang air membatalkan puasa? Khawatirnya kalau nyentuh air di air gitu ya, bukan pingkrang, tapi apa? Air. Khawatir ketika ini keluar ada yang makanya membatalkan apa? Puasa karena ada pintu gerbang itu. Nah gitu. Yang berikutnya adalah kateter. Kateterisasi urin ataupun al-musturah al-bauliyah. Itu biasanya kalau sakit
sakit gitu ya, kalau sakit yang hubungannya dengan apa namanya kemaluan dan lain sebagainya itu biasanya dikasih selang gitu ya, kasih selang. Ya. Itu mazhab Syafi'i batal, jumhur tidak. Karena sekali lagi mazhab Syafi'i ada pintu gerbang yang kalau dilewati dapat membatalkan apa? Dapat membatalkan puasa. Ya, sebelum terakhir. Nah, ini terakhir. Kemudian kalau yang tadi kan yang masuk, sekarang yang keluar. Yang keluar muntah dengan sengaja batal. Termasuk para ulama menyebutkan dalam kategori sengaja adalah kalau sikat gigi, setelah sikat gigi kok biasa gumoh, muntah dan lain sebagainya, itu juga dianggap sengaja. Makanya bagi yang apa namanya setelah sikat gigi kok, nah gitu ada yang harus dikeluarkan, kan setiap orang beda-beda ya. Ya setiap orang beda-beda. Afdolnya ya jangan sikatan setelah masuk waktu subuh. Ya, jangan sikatan setelah masuk waktu subuh, tapi sikatannya sebelum. Ataupun sikatannya ya kadang ada yang kalau pakai odol pasti ya begitu mual-mual apa namanya yang dikeluarkan, tapi kalau enggak biasanya enggak ya mau pilih pakai yang mana. Itu dianggap sengaja karena antum sudah tahu kebiasaan jenengan bapak-bapak ibu-ibu kalau ya sikatan itu mesti itu, nah itu dianggap sengaja, itu juga membatalkan. Ya, itu membatalkan. Yang berikutnya adalah bekam ini apa namanya diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Ya, kalau mazhab Hambali batal, jumhur ulama tidak. Ya, jumhur ulama tidak. Meskipun ada dalil yang menyebutkan aftarul hajim wal mahjum. Jadi orang yang dibekam, orang yang membekam, tuh bukan hanya orang yang dibekam saja, tapi orang yang membekam itu aftar telah batal puasanya. Ya, tapi hadis ini itu dimansuh oleh hadis Rasulullah SAW, dihapus hukumnya ya oleh hadis yang lain, karena Rasulullah SAW pernah ya berbekam dan dalam keadaan puasa dan beliau masih melanjutkannya. Ya, saya mengambil pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak batal. Yang berikutnya adalah donor darah. Kalau tadi kan menerima transfusi darah, orang yang sakitnya berarti kan menerima asupan darah dari orang lain. Oke ya. Nah ini saya mengirimkan, memberi, mendonor, gitu ya, mendonor darah. Donor darah itu khilafiyah. Ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Perselisihannya sama dengan apa? Perselisihannya sama dengan bekam. Bekam kan mengeluarkan darah, nah itu disamakan dengan itu. Makanya ada perbedaan pendapat. Kalau jumhur ulama mengatakan tidak batal, ini ya. Kalau mazhab Hambali batal. Sekarang pengambilan darah sebagai sampel pemeriksaan medis, misalnya untuk mengetahui apa? Golongan darah saya itu apa. Ya, itu para ulama sudah sepakat tidak batal. Ya, para ulama sudah sepakat tidak batal. Copot gigi. Nah, ini memang pertanyaannya aneh-aneh. Ini sebenarnya saya mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang lalu dikumpulkan di sini biar nanti sudah tidak terulang lagi, teman. Copot gigi ya hukum asal tidak batal, yang penting giginya dan darahnya tidak ditelan, kan begitu. Gampang kan ya? Kan segampang itu sebenarnya. Kemudian rapid antibody itu tidak batal. Genos itu juga tidak membatalkan. Mengeluarkan apa namanya bersuara agak keras, nanti ada yang kan itu ada anunya. Tapi sepertinya kita nggak paham istilah itu. Istilah-istilah yang kemarin biasa dilakukan, ada rapid, ada swab juga. Rapid sih kayak apa? Swab kayak apa? Bingung juga ya. Apalagi genos hukum. Ya, tetapi intinya mengeluarkan dari dalam tubuh. Sudah sampai sini saja kita memang membahas tentang prioritas ya, prioritas dalam apa? Prioritas dalam ibadah puasa, yaitu agar puasa kita tetap sah, kita tidak ragu-ragu. Ibadah kita tetap sah, kita tidak ragu-ragu. Terkait dengan pahala dan lain sebagainya nanti di ustadz-ustadz yang lain lah begitu. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan semua, ya semua. Terima kasih. Tadi insya Allah yang bersifat fisik, adakah yang membatalkan puasa yang bersifat
non fisik. Contoh seperti ini, umpamanya kita membicarakan orang lain, batal apa enggak? Jelas. Terima kasih. Langsung dijawab apa nunggu tiga? Langsung dijawab deh ya. Oke, menghibah itu membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa. Puasanya tetap sah, pahala puasanya bisa habis. Sudah. Ada yang lain? Bapak-bapak dulu mungkin. Saya nggak usah mengeluarkan dalilnya nanti aja. Boh, kelamaan. Ibu-ibu ada? Ya walaupun kayaknya udah agak lengkap, tapi mungkin kalau ada pertanyaan buat nanti tak isi lagi itu biar nanti saya ngisi di tempat lain. Yang kesimpulan non fisik pokoknya membatalkan pahalanya ya. Membatalkan pahala. Iya betul. Membatalkan pahala apa? Membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa. Puasanya tetap apa? Sah. Ada yang lain? Terus umpamanya mau membatalkan puasa dan membatalkan pahala sih penting mana ya? Kalau membahas penting sebenarnya sama-sama penting. Ya, yang pertama kan prioritas kita itu adalah puasa kita, ibadah puasa kita itu sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini tetap prioritas. Karena kan tadi saya memberikan judul apa? Prioritas. Pertama, kedua, tetap semuanya prioritas. Prioritas kedua karena kan tujuan dari apa? Tujuan dari diwajibkannya puasa kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan titel takwa gitu ya, di wisuda nanti ya, mendapatkan toga ketakwaan itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tapi juga ya mendapatkan pahala besar dari puasa kita. Kalau yang ditanyakan prioritas mana? Dua-duanya prioritas. Lebih prioritas yang mana? Di antara prioritas itu prioritas yang pertama. Bisa ya? Oke. Yang lain? Semoga. Waalaikumsalam. Tentang apa tadi? Adzan ya. Oke. Kadang-kadang kita kalau itu kan kadang masjid sebelah sudah adzan tapi ada yang belum adzan, itu hukumnya gimana? Kita mau ikut yang mana? Apa yang sudah adzan atau yang belum? Oke, ini baik buka ataupun sahur ya. Baik subuh ataupun apa Pak? Baik adzan subuh ataupun adzan maghrib. Sebenarnya saya ralat yang tadi juga sudah saya ralat bahwa bukan makan ya, bukan makan sahur ketika adzan, tapi sudah masuk waktunya. Oke ya. Makanya kalau kita mau ini mengambil yang mana, yang kira-kira yang pas itu yang mana? Kalau yang sesuai itu yang mana? Kalau sekarang sebenarnya kan sudah ada HP sebenarnya. Sudah ada HP, aplikasi begitu ya. Sudah ada HP, aplikasi, kemudian yang 24 jam. Ya tentunya berbeda antara Banjarnegara dengan Purbalingga. Ya mesti duluan azan sini daripada tempat saya kan. Ya, karena yang lebih timur kan sini begitu. Ya, jadi dia dipasang pakai apa sih? Bagasannya? Alarm atau apa? Ada jadwal-jadwal yang kalau memang sudah masuk waktu subuh dan maghrib itu bunyi azannya. Yang menjadi patokan itu bukan azannya. Kalau azannya itu azan satu masjid itu azan kok belum masuk waktunya misalnya, belum masuk waktu maghrib, kita mengikuti yang kita mengikuti yang situ, ya batal puasa kita. Kalau kita tahu bahwa itu memang azannya sebelum apa?
sebelum masuk waktunya. Yang menjadi patokan bukan adzannya, sekali lagi. Yang menjadi patokan bukan adzannya. Tapi apa? Sudah masuk waktu atau belum. Dan di setiap masjid sekarang sudah dipasang lah, sudah dipasang jadwal-jadwal kan sudah itu. Masuk waktu. Zaman Rasulullah dulu bagaimana? Apa? Zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah itu adalah meletakin fajar. Nah kita itu bingung meletakin fajar itu kapan kan begitu ya. Jadi kalau sekarang jam itu kan karena sudah dikonversi gitu. Bahasanya bukan dikonversi ya. Jadi sudah ada jam. Ya kita agak susah dulu nggak pakai jam. Dulu ini yaitu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalau dijelaskan agak susah memang. Ya jadi sudah tahu bahwa ini sudah waktu fajar. Meletakin fajar, bukan meletakin selengenge. Meletakin fajar. Fajar itu katanya apa namanya? Katanya ini juga saya nggak begitu memperhatikan banget. Jadi ada cahaya agak kayak mega gitu. Kayak mega, habis itu yang memancar ke atas itu ya. Nanti ada yang memancar ke samping katanya. Kalau dulu, kalau sekarang sudah masuk waktu. Kalau sekarang ya lebih enak daripada dulu, karena harus tahu ini sudah meletakin fajar atau belum. Ya orang-orang dulu kita lah, kadang buka aja, kadang kalau kembang sore gigal, nggak tahu kalau di sini itu malah ada yang error ya, maksudnya udah sore kepengen apa? Kepengen buka bunga itu jorok-jorok ini di tempat saya. Jadi susah lah ya, susah kalau menggunakan yang dulu. Tapi ketentuannya ya sekali lagi sudah meletakin fajar. Dijelaskan agak sudah bagaimana. Ada yang berpendapat Apa? Ada yang berpendapat adzan itu 5 menit sebelum waktu. Karena nanti pas waktu orang-orang jamaah sudah datang. Error itu. Itu error. Ya betul. Saya sudah menjelaskan detail masalah fikih sholat berjamaah, diantaranya adalah adzan dan iqamah. Jadi adzan sebelum waktunya itu tidak sah. Ya, adzan sebelum waktu, walaupun kurang semenit, saya memang agak keras dalam hal ini. Maksudnya kalau saya jadwal khutbah di mana gitu, khutbah Jumat gitu. Habis itu naik saja ini kurang semenit, saya bilang semenit, udah itu masih kurang. Jadi semenit itu masih kurang. Dan nanti Allahu Akbar juga nanti sudah masuk. Iya, Allahu Akbar belum masuk. Ya, kemudian Allahu Akbar yang kedua sudah masuk, tetap harus diulangi. Kata para ulama harus diulangi dari awal lagi. Nggak ada. Yang tidak sah adanya apa nanti sholatnya juga nggak sah ya, tapi ya kalau adanya. Adanya. Sholatnya itu yang penting sudah masuk waktu. Kadang ada orang yang inisiatif kayak gitu itu. Inisiatif yang nggak berdasar. Itulah yang bid'ah sesungguhnya. Dulu bid'ahin dolalan, lu kok perlu dolalan bid'ah. Itu bid'ah sebenarnya itu. Jangan ngarang, mungkin secara logika iya ya kan. Kayaknya kok logis gitu. Biar nanti ketika orang-orang sudah kumpul banyak, ya habis itu baru masuk waktunya, kayaknya langsung komat jos banget gitu ya. Yuk nggak bisa dibikin seperti itu. Sudah ya, ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.